Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salih Fitriani dari kelompok 1, yaitu kelompok Salto. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu perintah create database. Jadi perintah create database ini digunakan untuk membuat database baru. Nah, di sini kita menggunakan contoh database toko online bernama Salto. Setelah database-nya jadi, kita masukkan perintah di dalam database tersebut create table. Nah, table ini untuk memasukkan apa aja yang ada di dalam database tadi. Nah, di sini kita mengambil contoh create table pelanggan dan create table penjual. Jadi di dalam create table itu ada fungsi primary key sama apa saja yang nantinya terhubung ke dalam create table tersebut atau atribut-atributnya. Kemudian kita menggunakan perintah insert into. Nah, ini untuk mendeskripsikan apa aja yang kita masukkan untuk data tabel tersebut. Kemudian kita menggunakan select from. Nah, ini untuk melihat semua produk yang tersedia. Nah, ini kita melihat contohnya select from penjual. Kita melihat deskripsi dari si penjual. Kemudian ada fungsi show database. Nah, ini untuk mengecek apakah database toko online ini sudah ada. Kemudian fungsi show tables. Jadi show tables ini untuk melihat daftar table yang udah kita create tadi, apa aja. Kemudian descript tables. Nah, di sini kita mengambil contoh descript penjual. Ini untuk mengecek struktur dari si penjual ini apa aja. Kembali lagi dengan saya Vito Jalu Pratama Chandra Putra. Saya harap nggak bosen-bosen gitu ya kan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Salsabila Salih Fitriani dengan maksud menjelaskan gitu langkah-langkah selanjutnya tentang manipulasi tabel. Jadi di sini saya akan mencontohkan dulu yang namanya where clause atau mencari data. Di situ udah ada tabel yang saya tampilkan, namanya kamar. Di kamar itu ada nomor kamar, tipe, harga, dan status. Habis itu saya juga sudah tampilkan isinya. Di nomor kamar itu ya masing-masing ada 3 lah, ada 3 entity atau 3 elemen di dalam entity. Jadi kita misalnya cari gitu, cari data yang statusnya misalnya tersedia, itu ada berapa gitu. Nah, caranya gini, select, tetap pakai select, terus kita kasih entity, nama entity-nya, nomor kamar, tipe, harga, sama status gitu. Habis itu dari tabel mana? Dari tabel kamar, from kamar, dari kamar gitu. Terus ini yang penting, where clause. Where di mana status, di mana kondisi status itu tersedia. Jadi kayak dipanggil gitu. Nah, yang tersedia itu satu kan, karena di situ juga satu ya, di contohnya ada statusnya tersedia penuh. Nah, ini yang ditampilkan cuma yang tersedia. Nomor kamarnya 1205, tipenya deluxe, harga 500.000, status tersedia. Kira-kira cara where clause itu mencari data di satu tabel dengan satu tipe gitu. Misalnya statusnya tersedia, ya udah yang ditampilkan yang tersedia aja. Kalau misalnya yang tersedia ada 2, yang ditampilkan 2, seperti itu. Habis itu yang kedua itu menambah kolom kategori. Nah, di situ kan di kamar kan cuma ada nomor kamar, tipe, harga, status. Terus kita itu kepikiran gitu, pengen nambahin kategori lagi nih, tapi kan nggak mungkin gitu kalau misalnya dihapus, bikin dari awal kan ribet. Nah, caranya itu kita kayak gini, alter tabelnya, terus kamar gitu ya kan. Habis itu add kolom, habis itu kita pengen nambahin apa gitu, misalnya pengen nambahin fasilitas gitu, fasilitas
kita kasih varchar adalah varchar 20 gitu ya kan. Habis itu nambahnya di mana? Setelah status misalnya, setelah harga aja, setelah harga, after harga ini. Oke, kita coba ya, kita coba lihat describe kamar. Nah, di setelah harga sudah ada fasilitas. Terus kita coba select from kamar. Nah, itu udah ada. Kenapa nol? Ya karena belum diisikan gitu loh. Di awalnya kan baru ditambahkan tuh belum diisikan, jadi jadinya nol gitu. Tapi kalau nggak mau nol ya kasih aja enum, habis itu kasih default langsung keisi gitu. Seperti itu untuk menambahkan kategori lagi di dalam tabel yang sudah jadi. Nah, itu tadi kan udah mengubah kategori atau menambah kategori. Terus kalau misalnya kita pengen mengubah isi kolomnya gimana? Kalau misalnya tuh di tipe ada deluxe ekonomi, kita coba rubah satu ekonomi gitu ya kan menjadi 2 gitu misalnya. Maksudku deluxe-nya jadi 2 kan, ini ekonominya 2, jadi deluxe-nya ada 2. Caranya gini, update nama tabelnya kamar gitu ya kan, set tipe berarti deluxe. Terus kita cari yang mau diganti yang mana, kan di situ di primary key-nya 1206 sama 07 ekonomi. Kita panggil di mana primary key-nya atau nomor kamarnya, nomor kamar sama dengan 1207 adalah 1207 begini. Kita cek lagi, select from kamar. Tuh, sudah terubah ya. Yang awalnya deluxe ekonomi jadi deluxe ekonomi deluxe. Jadi seperti itu untuk merubah isi dari tabel pakai update kamar gitu. Update, cari tabelnya, set tipe apa namanya, misalnya yang dirubah tipe ya set tipe, kalau misalnya harga set harga gitu. Terus dicari primary key-nya di mana primary key-nya. Nah, seperti itu. Habis itu yang selanjutnya manipulasinya itu menghapus data gitu ya kan. Caranya gimana? Menghapus itu kan bahasa Inggrisnya delete. Ya udah, delete gitu. Caranya gimana? Ya caranya gini, delete from kamar. Terus di mana? Kita cari yang pengen kita hapus yang mana gitu ya kan. Kita cari yang primary key-nya, misalnya 1207 lagi aja deh, nomor kamar 1207. Kita cek select apakah berhasil terhapus gitu. Nah, sudah berhasil terhapus, sudah ada 2 data saja, yang awalnya 3 jadi 2. Jadi kayak gitu untuk menghapus data. Itu yang terakhir itu ada alias gitu ya kan, misalnya itu kan ada nomor kamar, tipe, harga, fasilitas, status. Itu kita rubah gitu ke bahasa Inggris misalnya aliasnya. Caranya gampang aja, tinggal select misalnya nomor kamar ini jadi room number, jadi room number gitu kan, jadi room number. As itu sebagai ya kan bahasa Inggris, jadi milih kamar sebagai room number gitu cara bacanya. Habis itu ada tipe, kita ganti jadi type gitu ya kan. Terus ada harga, kita ganti juga jadi price. Habis itu ada fasilitas, kita
agak ganti jadi facilities gitu ya kan. Habis itu yang terakhir ada status as condition gitu. Terus dari kamar, nah udah berubah kan yang nomor kamar, room number, tipe, type, harga, price, fasilitas, facilities, status, condition. Jadi kurang lebihnya kayak gitu untuk manipulasi tabel, kurang lebihnya mohon maaf.